Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rosihan Andin Pambudi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang perancangan strategi sistem informasi. Rencana pengembangan sistem informasi ini menggunakan studi kasus PT Angkasa Pura II. Masuk ke pembahasan. Perencanaan strategi sistem informasi adalah formulasi strategi untuk mencapai kesuksesan dalam manajemen teknologi informasi dan sistem informasi. Strategi diterapkan dan ditransformasikan hasil serta memperbarui strategi untuk menggambarkan perubahan manajemen teknologi informasi dan sistem informasi yang merupakan hal yang penting dalam menentukan kesuksesan. Gangguan dalam mencapai tujuan dari strategi sering disebabkan oleh kekurangan organisasi, politik, dan isu budaya atau yang biasa disebut dengan analisa PEST. Langkah-langkah perencanaan strategi sistem informasi atau teknologi informasi yang pertama yaitu proses inisiasi strategi, situasi saat ini yang sedang berjalan di organisasi, menentukan strategi bisnis saat ini, menentukan strategi bisnis sistem informasi, menentukan arsitektur sistem informasi, dan menyediakan proposal penyediaan teknologi informasi. Nah, biasanya untuk perencanaan sistem informasi menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Strength atau yang biasa disingkat dengan S adalah sebuah kekuatan yang dapat mendukung adanya pengembangan suatu sistem. Lalu weakness adalah kelemahan, di mana kelemahan adalah terkadang yang masih belum dapat mendukung adanya pengembangan sistem tersebut. Lalu opportunity adalah kesempatan yang mana perusahaan perlu adanya pengembangan tersebut, karena dengan kesempatan tersebut perusahaan dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggannya. Dan threats atau ancaman adalah hal-hal yang sering menghambat dalam pengembangan sistem informasi tersebut. Nah, masuk di studi kasus perencanaan strategi sistem informasi pada PT Angkasa Pura II. Sedikit tentang company profile. PT Angkasa Pura adalah salah satu BUMN di Indonesia dalam jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa di wilayah Indonesia Barat untuk kantor pusatnya. Angkasa Pura telah mendapat kepercayaan dan dari pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dan mengupayakan pengusahaan pelabuhan udara. Keberadaan Angkasa Pura II berawal dari perusahaan umum dengan nama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng. Lalu kemudian berubah nama menjadi Perum Angkasa Pura II dan hingga sekarang menjadi PT Angkasa Pura II. Seiring perjalanan perusahaan, Angkasa Pura II memiliki tujuan untuk menjalankan pengelolaan dan pengusahaan dalam bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan dan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan produk dan layanan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, sehingga dalam meningkatkan nilai perusahaan, PT Angkasa Pura dapat mendapat kepercayaan dari masyarakat. PT Angkasa Pura II memiliki 13 bandara. Yang pertama Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Kuala Namu Supadio, Minangkabau, Sultan Mahmud Badarudin II, Sultan Syarif Qasim II, Husein Sastra-Negara, Sultan Iskandar Muda, Raja Haji Fisabilillah, Sultan Toha, Depati Amir, dan Bandara Silangit. Untuk kantor pusatnya berada di Soekarno-Hatta,
Jakarta. Bidang usaha menurut anggaran dasar atau ADART adalah yang pertama penyediaan, pengusahaan, dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, parkir, dan penyimpanan pesawat udara. Yang kedua, penyediaan, pengusahaan, dan pengembangan fasilitas terminal dan pengangkutan. Yang ketiga, penyediaan fasilitas elektronik, listrik, air, dan instalasi limbah buangan. Yang keempat, bangunan, lapangan, dan kawasan industri serta gedung yang berhubungan dengan kelancaran angkatan udara disewakan kepada maskapai juga pengunjung. Yang terakhir adalah penyediaan jasa konsultasi, pendidikan, dan kepelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan. Tidak menutup kemungkinan untuk para maskapai membuka kelas seperti kelas pilot dan lain sebagainya. Visi dari perusahaan tersebut adalah bandara terbaik dengan teknologi yang pintar dan terkoneksi di kawasan. Misinya yaitu memastikan keselamatan dan keamanan sebagai prioritas utama, lalu menyediakan infrastruktur dan layanan kelas dunia untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia melalui konektivitas antar daerah maupun negara. Yang ketiga yaitu memberikan pengalaman perjalanan yang terpercaya, konsisten, dan menyenangkan kepada seluruh pelanggan dengan teknologi modern. Yang keempat yaitu mengembangkan kemitraan untuk melengkapi kemampuan dan memperluas penawaran perusahaan. Yang kelima, menjadi BUMN pilihan dan memaksimalkan potensi dari setiap karyawan perusahaan. Yang terakhir yaitu menjunjung tinggi tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuan perusahaan adalah melaksanakan dan mendukung kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan, serta memperoleh keuntungan bagi perusahaan dengan menyelenggarakan usaha jasa kebandarudaraan dan usaha lain yang terkait sesuai dengan prinsip perseroan terbatas. Ini adalah struktur organisasi, dimulai dari komite audit, dewan komisaris, direktur utama, direktur operasional dan teknologi, direktur bandara, direktur komersial, bisnis dan development, direktur keuangan, dan direktur human resource development. Dan di bawahnya ini adalah staf-staf pendukung hingga ke kantor-kantor cabang atau ke bandaranya. Perencanaan strategi sistem informasi PT Angkasa Pura. Sebelum masuk ke analisis SWOT, saya ingin menjelaskan penerapan GCG di PT Angkasa Pura II. Penerapan GCG atau Good Corporate Governance merupakan salah satu wujud pelaksanaan aspek kepatuhan dan perseroan terhadap peraturan yang berlaku, baik peraturan internal maupun eksternal. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN tahun 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN, terdapat 5 prinsip GCG yang wajib dipenuhi perseroan, meliputi yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat independensi, dan yang terakhir adalah kewajaran. Roadmap GCG PT Angkasa Pura II adalah GCG, GCC, dan terakhir adalah GC Citizen. Yang pertama, Good Corporate Governance adalah memenuhi ketentuan dan peraturan mandatori maupun voluntary dalam tata kelola perusahaan. Yang kedua yaitu Good Corporate Company, yaitu dapat mengendalikan operasi bisnis terutama aspek resiko usaha secara efektif. Yang terakhir yaitu Good Corporate Citizen, yang mana menjadi warga industri maupun masyarakat sosial yang etikal dan bertanggung jawab. Penilaian GCG PT Angkasa Pura II. Aspek yang dinilai yang pertama yaitu komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan. Skor yang didapat yaitu 7. Skor bobot nilainya yaitu 7, skor capaiannya 6,7. Mendapat keterangan sangat baik. Yang kedua, pemegang saham dan RUPS atau pemilik modal, bobot yang
harus dicapai yaitu 9, skor capaiannya 8, keterangannya sangat baik. Dan yang ketiga, Dewan Komisaris, bobot nilai 35,0, skor capaiannya 31,7 dan keterangannya sangat baik. Yang keempat, Direksi, bobot nilai 35, skor capaiannya 31,6 dan keterangan sangat baik. Yang kelima, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, bobot nilai 9, skor capaian yang diraih yaitu 8, yang mana keterangan yang disampaikan adalah sangat baik. Nah, masuk ke analisa SWOT. Analisa SWOT dari mulai strength atau kekuatannya, yaitu memiliki SDM yang mumpuni untuk mengoperasionalkan sistem informasi. Yang kedua, sepenuhnya mendapat dukungan dari Menteri BUMN. Dan yang ketiga yaitu seluruh pemangku kepentingan mempunyai visi dan misi yang sama. Kelemahan dari penerapan sistem informasi yaitu belum adanya pembagian divisi untuk fokus dalam pengembangan sistem informasi. Yang kedua, rendahnya kedisiplinan staf. Dan yang ketiga, penempatan posisi jabatan struktural yang tidak memiliki kualifikasi di bidang teknologi informasi. Yang ketiga yaitu opportunity atau kesempatan, adanya koordinasi dan kerjasama dengan perusahaan swasta dan BUMN. Terakhir, ancaman yang akan muncul salah satunya itu dikuranginya alokasi dana. Selain itu, terdapat lagi lemahnya pengetahuan karyawan akan teknologi informasi atau sistem informasi. Rencana jangka pendek strategi sistem informasi yang akan secepatnya dilaksanakan yaitu Digitalang, SIKO, SIKD, OSRS, SIKO, dan KKUP. Sistem FIDS adalah Flight Info Display System, SIKO Sistem Informasi Kargo, SIKD Sistem Informasi Kearsipan Dinamis, OSRS atau Online Safety Report System, SIKO Sistem Informasi Keuangan Operasional, dan KKOP adalah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Rencana strategi sistem informasi jangka menengah yaitu Indonesia Airport APS. Yang kedua, Digital Kiosk. Yang ketiga, e-payment. Yang keempat, Mobile Check-in. Yang kelima, Airport Control Center. Yang keenam, Airport Decision Making. Yang keenam, Digital Hangar dan e-report. Rencana strategi sistem informasi jangka panjang yaitu e-perform, apps, webmail, e-forum, dan webmail officer. Nah, proses implementasi sistem yang pertama, tahap pembangunan yang terdiri dari pengadaan infrastruktur, membangun data, membangun aplikasi, membangun tata kelola, dan menerapkan konsep pengembangannya. Yang kedua yaitu tahap pengembangan. Detail-detail di dalamnya yaitu tahap perencanaan, tahap pengembangan konsep, tahap pengembangan aplikasi itu sendiri, dan deploy sistem. Terakhir yaitu sosialisasi sistem. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu berdasarkan hasil analisis SWOT perusahaan, diketahui bahwa PT Angkasa Pura II memiliki kesempatan yang tinggi dalam penerapan sesuai dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi yang dilaksanakan dan dapat dilaksanakan tepat waktu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kesalahan kata atau ucapan. Di akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.